Assalamualaikum sahabat. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kami akan membawa Anda menyelami kisah yang penuh emosi dan pelajaran berharga. Siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan yang akan membuka mata dan hati, serta menggugah rasa kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar. Bayangkan seorang wanita kaya, Bu Ratna, yang hidup dalam kemewahan dan kesombongan. Di desanya, ia selalu menjadi sorotan, memamerkan kekayaan dan kesuksesannya kepada semua orang. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang belum terungkap, sebuah pelajaran tentang hidup, kebanggaan, dan penyesalan. Saat hujan deras mengguyur desa, kehidupan Bu Ratna akan berubah selamanya. Apa yang akan terjadi ketika kesombongannya diuji oleh sebuah bencana yang tak terduga? Bisakah ia belajar untuk merendahkan hati dan kembali kepada komunitas yang selama ini ia abaikan? Ikuti terus kisah mengharukan ini, dan saksikan bagaimana perjalanan Bu Ratna mengajarkan kita tentang arti sejati dari kebahagiaan dan hubungan antar sesama. Siapkan tisu Anda, karena perjalanan ini tidak hanya akan menggugah perasaan, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di sebuah desa yang indah, terletak di pinggiran kota, tinggal seorang wanita tua bernama Bu Ratna. Ia dikenal sebagai sosok yang kaya raya, dengan rumah besar yang dikelilingi kebun bunga yang bermekaran. Setiap hari, Bu Ratna mengenakan gaun mahal dan perhiasan berkilau yang selalu menarik perhatian warga desa. Namun, kehadirannya di tengah masyarakat bukan hanya membawa aura kemewahan, ia juga dikenal dengan sikapnya yang angkuh dan sombong. Bu Ratna merasa hidupnya lebih baik dibandingkan dengan warga desa lainnya. Setiap pagi, saat ia berjalan ke pasar, semua mata tertuju padanya. Ia akan melangkah dengan angkuh, mengabaikan tatapan penasaran dan bisikan kecil yang muncul di belakangnya. "Lihatlah Bu Ratna, selalu dengan gaun itu," bisik Ibu Lani kepada Ibu Siti saat mereka berbelanja di pasar. "Dia selalu ingin terlihat lebih baik dari yang lain," balas Ibu Siti, menggelengkan kepala dengan penuh rasa prihatin. "Dia tak akan mengerti betapa bahagianya hidup sederhana," tambah Ibu Lani. Namun, Bu Ratna tidak pernah mendengarkan omongan mereka. Di dalam hatinya, ia merasa berhak atas semua perhatian itu. Setiap kali ia mengunjungi toko bahan makanan, ia akan memilih produk-produk mahal dan selalu memamerkan kekayaannya. "Bapak, saya ingin yang terbaik dari semua ini," ucapnya dengan nada tinggi kepada pemilik toko, seakan menantang siapapun untuk meragukannya. Warga desa seringkali merasa jengah dengan sikapnya. Meski mereka tidak ingin bersikap buruk, sikap Bu Ratna yang meremehkan membuat mereka merasa tidak nyaman. "Sepertinya dia tidak tahu bahwa kita semua juga manusia, sama seperti dia," keluh Pak Iwan, seorang petani yang bekerja keras di ladang. "Dia terus-menerus pamer. Seolah-olah uang bisa membeli segalanya," jawab Bu Siti, setuju dengan pendapat Pak Iwan. Di balik senyum yang selalu dipamerkannya, Bu Ratna sebenarnya merasa kesepian. Ia tidak memiliki teman dekat di desa. Kebanggaannya akan kekayaannya membuatnya merasa terasing, dan ia tidak menyadari bahwa ia telah membangun tembok tinggi di antara dirinya dan warga desa. Dalam pandangannya, orang-orang di sekitarnya hanyalah orang-orang biasa yang tidak layak untuk diajak berbagi hidup. Di dalam rumah besarnya, di sebuah ruangan yang dihias dengan barang-barang mahal, Bu Ratna seringkali duduk sendirian, menatap keluar jendela. Dia melihat anak-anak bermain di lapangan, tertawa lepas, dan merasakan kebahagiaan yang tulus. Sekilas, ia merasa teringat akan masa mudanya, saat hidupnya belum dikelilingi oleh kekayaan. "Dulu, aku juga bisa bahagia tanpa semua ini," gumamnya pada dirinya sendiri. Namun, segera setelah itu, ia menepis pikiran tersebut, merasa bahwa kekayaan adalah segalanya. Dalam pandangannya, kebahagiaan hanya bisa diperoleh dengan memiliki semua yang terbaik. Sikapnya yang meremehkan kehidupan orang lain menjadi cerminan dari ketidakpuasan yang lebih dalam di dalam dirinya. Bu Ratna tidak pernah menyadari bahwa apa yang ia cari selama ini bukanlah kekayaan, melainkan hubungan dan kasih sayang yang tulus. Semua ini akan segera berubah, dan Bu Ratna akan menemukan bahwa harta benda tidak menjamin kebahagiaan. Kekayaan Bu Ratna sudah menjadi rahasia umum di desa. Ia tidak hanya memiliki rumah megah dengan kebun yang indah, tetapi juga koleksi barang-barang mahal yang tak dimiliki oleh siapapun di sekitarnya. Setiap kali ia berkunjung ke pasar, seolah-olah ia adalah bintang utama yang mencuri perhatian semua orang. Hari itu, cuaca cerah dan ramai di pasar desa. Bu Ratna melangkah dengan anggun, mengenakan gaun biru tua yang terbuat dari satin, lengkap dengan aksesori perhiasan emas yang berkilau. Setiap langkahnya, ia berharap dapat menarik perhatian, dan ternyata berhasil. Warga yang berbelanja berhenti sejenak, memandangnya dengan rasa ingin tahu dan terpesona. "Lihat, Bu Ratna datang lagi,"
bisik Pak Joko, seorang pedagang sayur. Dia pasti membawa banyak uang hari ini. Dia selalu bisa mendapatkan apapun yang dia mau, balas Bu Ani, sambil menyusun sayuran di lapaknya. Tapi sikapnya sangat menjengkelkan. Bu Ratna, yang tidak menyadari atau bahkan tidak peduli dengan pembicaraan di belakangnya, langsung menuju toko barang mewah. Ia menggelengkan kepala melihat koleksi barang yang tidak memenuhi standar tingginya. Kalian tidak memiliki barang berkualitas di sini, ujarnya kepada pemilik toko, seorang pria tua yang sudah berpuluh-puluh tahun menjalankan bisnisnya. Maaf, Bu. Kami hanya menjual barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan warga desa, jawabnya dengan sopan, berusaha menahan rasa sakit hati. Mungkin Anda harus belajar cara menjual barang yang lebih baik, Bu Ratna menjawab, melangkah pergi dengan wajah cemberut. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke pasar, memasuki toko pakaian. Saya ingin gaun yang paling mahal yang Anda punya, katanya kepada penjual. Dan juga yang terbaru, agar saya bisa tampil lebih baik dari yang lain. Bu Ratna, apakah Anda ingin mencoba gaun ini? Tawar penjual, sambil mengeluarkan gaun berwarna merah menyala. Ya, ambilkan yang terbaik. Saya tidak punya waktu untuk hal-hal remeh seperti itu, jawabnya dengan nada angkuh. Sementara itu, di sudut pasar, sekelompok ibu-ibu sedang berbincang sambil melihat ke arah Bu Ratna. Mengapa dia selalu merasa perlu untuk pamer, keluh Bu Siti. Bukankah seharusnya ia merasa cukup dengan apa yang dia miliki? Dia tidak akan pernah mengerti. Menunjukkan harta benda tidak akan membawa kebahagiaan, jawab Ibu Lani, menggelengkan kepala penuh simpati. Kebiasaan Bu Ratna untuk pamer kekayaan bukan hanya membuatnya terasing dari warga, tetapi juga menimbulkan rasa ketidaknyamanan di antara mereka. Dalam pandangan Bu Ratna, semua yang ia lakukan adalah untuk menunjukkan prestise dan statusnya. Ia tidak tahu bahwa di balik semua kemewahan itu, ia telah kehilangan hal yang lebih berharga, hubungan yang hangat dan keakraban dengan orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, saat Bu Ratna datang ke acara arisan desa yang diadakan di rumah Ibu Lani, ia kembali memamerkan kekayaannya. Aku baru saja membeli mobil baru. Mobil sport dengan semua fitur terbaru, serunya dengan bangga. Semua ibu di ruangan itu saling pandang, ada yang tersenyum sinis dan ada yang hanya terdiam, tidak ingin terlibat dalam pembicaraan yang membosankan itu. Selamat, Bu Ratna. Semoga mobil itu membawa Anda banyak kebahagiaan, balas Ibu Lani, berusaha bersikap ramah meskipun hatinya penuh ketidakpuasan. Bahagia? Bagaimana mungkin saya tidak bahagia? Lihatlah semua yang saya miliki, jawab Bu Ratna, sedikit terbawa suasana. Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa semua ini. Setelah pernyataannya, suasana di ruangan itu menjadi canggung. Tidak ada yang berani berbicara lagi, dan mereka semua hanya mendengarkan tanpa berkomentar lebih lanjut. Bu Ratna tidak menyadari bahwa ia sedang merusak suasana, dan mengabaikan fakta bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta benda. Sementara warga desa semakin jauh darinya, Bu Ratna terus menganggap semua itu sebagai bentuk ketidakpuasan mereka. Dalam pikirannya, mereka tidak akan pernah mengerti hidup dalam kemewahan, dan mereka hanya cemburu pada kesuksesannya. Namun, di balik semua kesombongan dan pameran itu, ia merasa ada sesuatu yang hilang, suatu kehangatan yang tak tergantikan oleh semua kekayaan yang dimilikinya. Kehidupan Bu Ratna yang glamor dan kaya raya membuatnya merasa superior dibandingkan warga desa lainnya. Ia seringkali menganggap remeh gaya hidup mereka yang sederhana. Di pikirannya, kekayaan yang ia miliki adalah satu-satunya ukuran sukses. Hal ini membuatnya semakin terasing dan tidak pernah memahami kenyataan hidup orang-orang di sekitarnya. Suatu sore, saat sedang berjalan di sekitar desa, Bu Ratna melihat sekelompok ibu-ibu yang sedang berkumpul di depan rumah Ibu Siti. Mereka tampak asyik bercengkerama dan tertawa lepas. Melihat pemandangan itu, Bu Ratna hanya mencibir. Apa yang begitu menyenangkannya? Hidup mereka tidak lebih baik dari hidup saya, gumamnya pada diri sendiri, merasa bahwa kebahagiaan yang sederhana itu hanya ilusi. Mendekati kelompok tersebut, ia tak bisa menahan diri untuk berkomentar. Kenapa kalian menghabiskan waktu dengan bercanda? Bukankah kalian seharusnya bekerja untuk memperbaiki hidup? Tanyanya, suaranya penuh nada sinis. Ibu Siti yang sedang duduk sambil menyusui bayinya, menatap Bu Ratna dengan ragu. Kami hanya bersantai sejenak, Bu Ratna. Kami juga bekerja keras, tetapi kami percaya bahwa kebahagiaan itu penting, jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap sopan. Tapi kalian tidak punya banyak uang. Bagaimana bisa bahagia tanpa uang? Bu Ratna tidak mengerti maksud Ibu Siti. Hanya orang-orang kaya yang bisa benar-benar menikmati hidup. Seketika suasana menjadi canggung.
Para ibu yang mendengarkan terdiam, saling berpandangan. Bu Ratna tidak pernah mengerti, bisik Ibu Lani kepada Ibu Ani, yang duduk di sampingnya. Ya, dia selalu merasa bahwa semua orang harus hidup seperti dia, jawab Ibu Ani. Sikapnya sangat menyebalkan. Setelah beberapa saat, Bu Ratna merasa bahwa ia tidak diterima dalam percakapan itu dan melangkah pergi dengan angkuh, tidak merasa bersalah. Dalam perjalanan pulang, ia mengingat momen itu dan merasa heran. Mengapa mereka tidak berusaha lebih keras untuk memperbaiki hidup mereka? Pikirnya. Di benaknya, semua yang ia lakukan adalah untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang terjebak dalam kehidupan sederhana. Hari-hari berlalu, dan sikap meremehkan Bu Ratna terhadap warga desa semakin menjadi-jadi. Suatu ketika, saat acara pernikahan salah satu warga desa, Bu Ratna tidak segan-segan berkomentar. Apakah ini semua yang kalian bisa lakukan? Menghabiskan uang untuk pesta sederhana ini? Seharusnya kalian berinvestasi dalam pendidikan anak-anak, ujarnya kepada pengantin dan orang tua mereka. Ibu pengantin, yang mendengar perkataan Bu Ratna, hanya bisa tersenyum pahit. Kami berusaha merayakan kebahagiaan, Bu Ratna. Ini adalah hari spesial bagi kami. Tapi kalian bisa melakukan lebih dari ini. Menjalani hidup yang lebih baik, seru Bu Ratna, merasa bahwa ia adalah satu-satunya yang tahu cara hidup yang benar. Pernikahan berlanjut, tetapi atmosfernya terasa sedikit tercemar oleh ucapan Bu Ratna. Beberapa tamu berbisik satu sama lain. Selalu saja seperti itu. Dia tidak akan pernah mengerti, keluh Pak Joko, salah satu teman dekat keluarga pengantin. Hanya sedikit yang tahu bahwa di balik sikap angkuhnya, Bu Ratna sebenarnya merindukan kehangatan dan kedekatan dengan orang-orang. Ia tidak menyadari bahwa setiap komentar yang ia buat semakin menjauhkan dirinya dari warga desa. Bu Ratna beranggapan bahwa ia membantu, tetapi kenyataannya, ia sedang merusak hubungan dengan semua orang di sekitarnya. Ketika malam menjelang dan pesta pernikahan usai, Bu Ratna pulang dengan rasa bangga akan apa yang ia katakan. Ia merasa bahwa sikapnya yang jujur adalah cara untuk mendorong orang lain untuk menjadi lebih baik. Namun, saat melihat wajah-wajah yang tidak puas dan kesal saat ia berbicara, sedikit pun tidak membuatnya merasa bersalah. Entahlah, mungkin mereka hanya tidak siap untuk sukses, gumamnya pada dirinya sendiri saat mengemudikan mobil mewahnya pulang. Tanpa menyadari, setiap patah kata yang ia ucapkan menjadi batu penghalang di antara dirinya dan warga desa yang telah berusaha mengabaikan sikap sombongnya. Setiap tahun, desa mengadakan acara tahunan yang meriah, di mana warga berkumpul untuk merayakan hasil panen. Acara ini menjadi kesempatan bagi semua orang untuk menunjukkan kebersamaan dan tradisi mereka. Namun, bagi Bu Ratna, ini adalah kesempatan untuk memamerkan kekayaannya yang melimpah. Saat pagi acara tiba, suasana desa dipenuhi keceriaan. Warga saling membantu menyiapkan berbagai makanan dan dekorasi. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, Bu Ratna muncul dengan mobil mewahnya yang mengkilap. Ia melangkah keluar dengan gaun putih yang mengesankan, dan perhiasan berlian berkilau di leher dan telinganya. Semua mata tertuju padanya. Lihat siapa yang datang, bisik Ibu Siti kepada Ibu Lani. Pasti akan ada pameran kekayaan lagi. Bu Ratna, mendengar bisikan itu, hanya tersenyum sinis. Seharusnya mereka belajar cara berpakaian yang lebih baik, katanya dalam hati. Ia berjalan dengan angkuh menuju panggung utama, di mana acara akan dimulai. Di sana, Ketua Panitia, Pak Rudi, menyambutnya dengan senyuman. Selamat datang, Bu Ratna. Kami senang Anda bisa hadir, ujarnya, meskipun dalam hatinya ia merasakan ketidaknyamanan. Terima kasih, Pak Rudi. Acara ini tidak lengkap tanpa kehadiran saya, jawab Bu Ratna sambil tersenyum, merasa bangga. Saat acara dimulai, Bu Ratna mengambil kesempatan untuk berbicara di depan semua orang. Saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Namun, saya percaya bahwa kita semua bisa melakukan lebih baik, katanya dengan nada tinggi. Kita harus berinvestasi lebih banyak pada pendidikan dan bisnis yang lebih baik, tidak hanya mengandalkan hasil panen. Kata-katanya membuat suasana tegang. Warga desa saling berpandangan, merasa tersinggung oleh pandangan Bu Ratna yang meremehkan. Kita semua berusaha dengan cara kita sendiri, bisik Pak Iwan kepada Ibu Ani, meragukan maksud baik Bu Ratna. Namun, Bu Ratna tidak menyadari dampak dari ucapannya. Ia terus berbicara, memamerkan rencana bisnisnya dan mendorong warga untuk mengikuti jejaknya. Jika kalian ingin sukses, kalian harus belajar dari orang-orang yang tahu cara menjalani kehidupan. Serunya, merasa dirinya sebagai panutan. Dia tidak tahu bahwa kami juga punya cara hidup yang bahagia, keluh Ibu Lani. Dia hanya melihat sisi material,
bukan esensi dari kebahagiaan. Acara dilanjutkan dengan pertunjukan tari dan musik tradisional. Bu Ratna tetap di pinggir panggung, memperhatikan dengan wajah tidak puas. Seharusnya mereka bisa melakukan lebih baik. Kenapa mereka tidak tampil seperti di acara kota? Pikirnya, meremehkan pertunjukan tersebut. Ketika tiba saatnya untuk pengumuman pemenang lomba panen, ketegangan terasa semakin meningkat. Bu Ratna berharap untuk mendapatkan penghargaan, tetapi ketika nama petani kecil, Pak Budi, diumumkan sebagai pemenang, semua orang bersorak gembira. "Selamat, Pak Budi. Kerja keras Anda membuahkan hasil," teriak Ibu Siti, diikuti tepuk tangan meriah dari warga lainnya. Bu Ratna merasakan kemarahan membara di dalam hati. Apa yang mereka lihat dalam diri petani itu? Dia hanya memiliki ladang kecil, gumamnya, tidak bisa menerima kenyataan. Saat Pak Budi naik ke panggung untuk menerima penghargaan, Bu Ratna berdiri dengan wajah cemberut. Ia merasa terabaikan dan tidak dihargai. Mereka tidak tahu betapa sulitnya untuk menjadi sukses, pikirnya, tidak menyadari bahwa kesombongannya telah menjauhkan dirinya dari orang-orang yang sebenarnya berjuang dalam hidup. Acara berakhir dengan penuh kegembiraan, tetapi bagi Bu Ratna, itu adalah momen puncak dari rasa ketidakpuasan. Ia berbalik dan pergi dengan langkah cepat, bertekad untuk membuktikan kepada semua orang bahwa kekayaan dan status sosial adalah segalanya. Namun, tanpa ia sadari, hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Di antara sorak-sorai dan tawa, sesuatu dalam diri Bu Ratna mulai retak, dan ia tidak tahu bahwa semua ini akan segera terungkap. Setelah acara desa yang penuh kegembiraan dan ketegangan, kehidupan Bu Ratna berlanjut seperti biasa. Namun, ia tidak menyadari bahwa badai sedang mengintainya. Beberapa bulan kemudian, ketika hujan lebat mengguyur desa, peristiwa tak terduga mulai mengubah hidupnya. Hari itu, awan gelap menutupi langit. Hujan turun deras, menggenangi jalanan dan membuat warga desa was-was. Meskipun begitu, Bu Ratna tidak merasa cemas. Di dalam rumah megahnya, ia bersantai, menyesap teh hangat dan melihat berita di televisi. "Hujan seperti ini bukan masalah bagi saya," ucapnya dengan sombong. "Saya memiliki segalanya." Namun, saat malam tiba, air hujan mulai menggenangi area di sekitar rumahnya. Dia merasa sedikit terganggu tetapi tetap tenang. Mungkin mereka yang hidup di sekitar sini harus bersiap-siap menghadapi banjir. Mereka tidak tahu cara menjaga rumah mereka, katanya dengan sinis. Sementara itu, di luar, warga desa berjuang menghadapi banjir yang semakin parah. Mereka bekerja sama untuk menyelamatkan harta benda dan hewan ternak mereka. Ibu Siti dan Ibu Lani tampak sibuk membantu satu sama lain, sementara Pak Budi mengorganisir bantuan untuk yang membutuhkan. "Kita harus bertahan. Kita bisa melewati ini bersama," teriak Pak Budi, memotivasi semua orang. Di tengah malam, suara ketukan keras di pintu rumah Bu Ratna membuatnya terkejut. "Siapa itu?" teriaknya, masih terbangun di tempat tidurnya. Ketika ia membuka pintu, terlihat Ibu Siti yang basah kuyup. "Bu Ratna, kami butuh bantuan. Air mulai naik, dan kami tidak tahu harus berbuat apa," pinta Ibu Siti dengan wajah penuh kecemasan. "Tapi, itu bukan urusan saya," jawab Bu Ratna, merasa risih dengan kehadiran Ibu Siti. "Saya tidak ingin terlibat dalam masalah desa ini. Saya sudah cukup sibuk dengan urusan saya sendiri." Ibu Siti menatap Bu Ratna dengan penuh harapan, namun saat melihat sikapnya, air matanya mulai menggenang. "Kami hanya butuh sedikit bantuan. Tolong, kami semua berjuang di luar sana." Akhirnya, dengan enggan, Bu Ratna menutup pintu. Biarkan saja mereka. Ini adalah pilihan mereka untuk hidup di daerah banjir, pikirnya, merasa bangga dengan statusnya. Namun, saat Bu Ratna kembali ke dalam rumah, ia mulai mendengar suara gemuruh. Tanpa peringatan, salah satu dinding rumahnya mulai retak dan air mulai masuk ke dalam rumah. "Apa yang terjadi?" teriaknya ketakutan, saat ia melihat air terus menggenangi ruang tamunya. Ketika air mencapai lututnya, ketakutan mulai menyelimuti pikiran Bu Ratna. Tidak mungkin. Ini tidak bisa terjadi pada saya." Dia berlari ke jendela, mencoba melihat keluar. "Saya harus melakukan sesuatu," gumamnya dengan panik. Setelah beberapa saat berjuang untuk menyelamatkan barang-barang berharga, ia akhirnya menyadari bahwa semua itu sia-sia. Dalam momen kebingungan dan ketidakberdayaan, ia merasa terasing. "Kenapa saya tidak membantu mereka?" pikirnya, saat melihat air yang terus meninggi. Sementara itu, di luar, warga desa tetap bersatu, saling membantu satu sama lain. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah untuk menyelamatkan diri dan barang-barang mereka.
Kita tidak boleh menyerah. Kita bisa mengatasi ini, teriak Pak Budi, memotivasi warga desa. Beberapa jam kemudian, ketika pagi menjelang, Bu Ratna menemukan dirinya terjebak di dalam rumah yang digenangi air. Momen ini membuatnya teringat akan semua sikap sombong dan meremehkan yang pernah ia tunjukkan. Ia teringat saat Ibu Siti memintanya untuk membantu dan bagaimana ia dengan angkuh menolak. "Apa yang telah saya lakukan?" gumamnya dengan suara penuh penyesalan. Saat itu, ia menyadari bahwa kekayaannya tidak ada artinya tanpa hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Ia terjebak dalam kesombongan yang telah ia bangun sendiri. Dengan air yang semakin tinggi, Bu Ratna akhirnya mengangkat teleponnya dan mencoba menghubungi pihak berwenang. "Tolong! Saya terjebak," serunya dengan panik. Saat menunggu bantuan, ia menatap sekeliling rumahnya yang rusak, merasakan kehampaan yang mendalam. Dalam ketidakberdayanya, Bu Ratna merindukan kebersamaan dan kasih sayang yang selama ini ia abaikan. Ia mulai menyadari bahwa hidup tanpa komunitas yang solid adalah hidup yang kosong. Bencana yang menimpanya adalah pengingat pahit bahwa kebanggaan dan kesombongan tidak akan membawanya kemana-mana. Setelah bencana banjir yang mengakibatkan rumah Bu Ratna rusak parah, kehidupan di desa kembali berangsur normal. Warga desa bersatu untuk membersihkan dan memperbaiki kerusakan. Meskipun mereka mengalami kerugian, semangat kebersamaan mereka justru semakin kuat. Namun, Bu Ratna merasa terasing. Ia menyaksikan semua ini dari jendela rumahnya yang rusak, merasakan kesepian yang mendalam. Beberapa hari setelah banjir, saat hujan reda, Bu Ratna memutuskan untuk pergi keluar. Dia berencana untuk menemui warga desa dan meminta maaf. Di dalam hatinya, ia menyadari bahwa sikap sombongnya selama ini telah membuatnya kehilangan hubungan yang berharga. "Aku harus memperbaikinya," pikirnya, bertekad untuk mengubah cara pandangnya. Ketika ia tiba di lokasi tempat warga desa berkumpul untuk membersihkan sisa-sisa banjir, pandangan mereka tertuju kepadanya. Beberapa orang tampak enggan berbicara, sementara yang lain hanya mengalihkan pandangan. "Selamat pagi, semuanya," sapa Bu Ratna dengan suara penuh harap. "Saya datang untuk membantu." "Bantu?" "Setelah semua yang Anda katakan," jawab Ibu Siti dengan nada skeptis. "Apa yang membuat Anda tiba-tiba berubah, Bu Ratna?" Mendengar pertanyaan itu, hati Bu Ratna bergetar. Ia tahu bahwa ia tidak memiliki banyak kesempatan untuk meminta maaf. "Saya sadar bahwa saya telah bersikap salah. Saya meremehkan kalian semua, dan saya sangat menyesal," ujarnya, menahan air mata. "Kekayaan saya tidak berarti tanpa kebersamaan kita. Saya ingin belajar dan membantu." Warga desa saling memandang. Pak Budi, yang selalu berusaha menjaga perdamaian, akhirnya melangkah maju. "Jika Anda benar-benar ingin berubah, kami akan memberi Anda kesempatan. Namun, Anda harus membuktikannya melalui tindakan, bukan hanya kata-kata," ujarnya tegas. Dengan rasa lega, Bu Ratna mengangguk. "Saya siap. Mari kita mulai bersama-sama." Hari-hari berikutnya, Bu Ratna mulai terlibat dalam kegiatan desa. Dia membantu menyiapkan makanan untuk mereka yang terkena dampak banjir, mendonasikan sejumlah uang untuk perbaikan rumah, dan bahkan ikut bekerja di ladang bersama warga. Meski awalnya sulit, ia belajar banyak tentang kesederhanaan dan kerja keras. Saat Bu Ratna berinteraksi dengan warga desa, ia mulai memahami betapa kuatnya ikatan mereka. Ibu Siti dan Ibu Lani menjadi teman dekatnya, dan mereka sering berbagi cerita sambil bekerja. "Kami semua punya kisah masing-masing, Bu Ratna. Tidak semua orang bisa kaya, tetapi kita bisa bahagia," ujar Ibu Siti suatu sore. Kata-kata itu sangat mengena di hati Bu Ratna. Dia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak diukur dari materi, tetapi dari hubungan dan dukungan antar sesama. Dalam proses ini, ia belajar untuk merendahkan hati dan mendengarkan. Setelah beberapa bulan, perbaikan desa selesai, dan suasana kembali ceria. Saat perayaan kecil diadakan untuk merayakan kebangkitan kembali desa, Bu Ratna berdiri di depan warga. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Kalian telah membuka mata saya," ujarnya dengan tulus. "Saya ingin menjadi bagian dari komunitas ini, bukan hanya sebagai orang kaya yang terasing." Tepuk tangan meriah menggema di antara warga. Mereka melihat perubahan yang nyata dalam diri Bu Ratna. "Kami senang Anda di sini, Bu Ratna. Mari kita mulai dari sini," ujar Pak Budi, memberikan semangat. Sejak saat itu, Bu Ratna tidak hanya dikenal sebagai wanita kaya, tetapi juga sebagai anggota komunitas yang peduli. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, membantu anak-anak di desa mendapatkan pendidikan yang lebih baik,
dan berbagi pengalaman hidupnya dengan harapan bisa memberi inspirasi bagi orang lain. Kini, Bu Ratna tahu betul bahwa kekayaan sejati terletak pada hubungan yang kuat dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia tidak lagi merasa superior, melainkan merasa terhormat menjadi bagian dari keluarga besar desa. Penyesalan yang pernah menghantui hidupnya kini telah berubah menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik. Banjir yang pernah menghancurkan segalanya kini menjadi pengingat akan perjalanan hidupnya. Dan dalam setiap senyuman warga desa yang menyambutnya, Bu Ratna menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi dibangun dengan cinta, kerja keras, dan rasa saling menghargai. Terima kasih telah menyaksikan cerita Bu Ratna dan perjalanan hidupnya yang penuh pelajaran. Kami harap kisah ini bisa memberikan inspirasi dan menggugah kita semua untuk lebih menghargai hubungan yang kita miliki dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel ini dengan menyukai video ini, berlangganan, dan membagikannya kepada teman-teman kalian. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti dan membantu kami untuk terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hari kalian menyenangkan. Wassalamualaikum.